Assalamualaikum semuanya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan dari di video sebelumnya ya. Oke, di video sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa untuk step-step mencari akar persamaan menggunakan metode bisection itu seperti apa. Oke, kita ulas sebentar bahwa di dalam mencari akar persamaan menggunakan metode bisection, pertama adalah kita harus menentukan dulu batas atas dan juga batas bawah. Nah, kalau dalam kasus soal biasanya sudah kita berikan batas atas dan batas bawah. Nah, manakala misal nanti nggak diberikan, maka kita harus evaluasi batas atas dan batas bawah terlebih dahulu. Oke, misal kita tentukan batas atas dan batas bawahnya sebagai X1 dan X2. Oke, bila X1 dan X2 ini benar, gitu ya, maka dia akan mendapatkan nilai akar persamaan ya. Misal di sini X1 yang garis hijau, X2, di sini titik terendahnya emang tepat di antara X1 X2, maka ada akar persamaannya. Oke, tapi kita nggak mungkin ya misal membuat plot grafik gitu ya. Mungkin nanti akan sedikit lebih lama gitu ya. Nah, kalau agak cepatnya adalah kita hitung dulu F1 dan Fx2. Ya, X1 X2-nya kita substitusikan ke persamaan, kemudian kita kalikan hasilnya. Kalau di bawah 0 maka ada akar persamaan di antara X1 dan X2. Oke, kalau tidak maka cari nilai X1 baru atau X2 yang baru sampai syarat Fx1 kali Fx2 terpenuhi lebih kecil daripada 0. Kemudian kita tentukan akar persamaan baru di titik tengah sebagai Xm ini ya. Nah, kemudian baru kita hitung Fxm, Fx1 dan Fx2. Nah, kalau nanti yang terpenuhi adalah Fx1 kali Fxm lebih kecil daripada 0, maka ya akar persamaannya di situ. Nah, berarti Fxm sekarang akan menjadi batas kanan yang baru. Artinya X2 digantikan sama Xm. Sedangkan bila yang terjadi malah Fx2 kali Fxm lebih kecil daripada 0, maka yang akan digantikan batas kirinya X1 adalah akan diganti dengan Xm yang baru. Kemudian begitu terus kita cari, kita bagi dua lagi, bagi dua untuk mendapatkan increment yang baru, sehingga endingnya outputnya adalah kita cari X1 dikurang Xm gitu ya, atau X2 kurang Xm, nanti tergantung syaratnya masuk yang 3A apa 3B gitu ya. Nah, selisih antara batas kiri dan batas kanan ini adalah mendekati 0. Nah, bisa juga kita sebut misal kita tentukan batasnya adalah 0,001 gitu ya. Ini ya termasuk sudah cukup lah ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba latihannya saja untuk kasus soal yang ini. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Oke. Nah, gimana pembuatan programnya di MATLAB gitu ya? Oke, di video part 2 kali ini kita akan membuat program menggunakan bisection gitu ya. Nah, di part selanjutnya nanti akan kita bahas untuk menggunakan metode yang Newton-Raphson. Oke. Kita buat di sini, ini adalah pertemuan 7 ya. Kita clear all CLC. Oke. Pertama kita buat dulu soalnya itu adalah X kuadrat plus 5X plus 6. Oke, kalau dengan metode manual itu adalah X1-nya akar persamaannya itu bisa min 3 atau X2 minus 2. Berarti salah satu ya. Oke, misal di contoh soal ini kita tetapkan batas atas gitu ya. Misal batas atas kita misalkan namanya adalah kan ada batas sebelah kiri, ada batas sebelah kanan gitu ya. Oke, batas atas misal kita misalkan namanya XA ya. XA adalah batas atas. Misal batas atasnya kita tetapkan kan di sini sampai min 2 ya. Kita tetapkan 0 deh gitu ya. Sedangkan batas bawah gini aja ya. XA sama dengan 0. Ini batas
atas, batas bawahnya misal XB gitu ya. Ini kebalik ya. Lebih enaknya XA ini batas bawah dulu. Atau batas sumbu X yang paling kiri gitu ya. Karena batas untuk sumbu X kan X posisi paling kiri sama paling kanan. Batas bawah berarti yang paling kiri. Paling kiri itu kita misalkan adalah minus berapa? Minus 2,5 gitu ya, misal. Sedangkan XB itu adalah batas yang paling kanan. Kita misalkan 0 ya. 0. Ini adalah batas atas, atau biar enak batas kiri dan kanan gitu ya. Karena sumbu X kiri dan kanan. Oke, berarti seharusnya nanti akar persamaannya di antara batas kiri dan batas kanan ya. Oke. Sekarang adalah kita cek dulu. Ini kan step 1 adalah membuat batas kiri dan kanan. Oke. Step yang kedua adalah evaluasi ya, batas. Oke. Evaluasi batas berarti kita hitung fxa. Nah, berarti kan kita membutuhkan yang namanya fungsi gitu ya nanti. Oke, di soal ini membutuhkan yang namanya fungsi. Jadi Y sama dengan X kuadrat ini adalah kita buat fungsi. Nah, makanya aplikasi dari praktikum sebelumnya yang membuat fungsi adalah salah satunya untuk membuat atau mencari akar persamaan. Ya. Oke, berarti ini kita buat function dulu. Function pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 latihan 1. Nah, gini. Oke. Kita buat function di bawahnya, function misal namanya adalah fx ya. Fx sama dengan nama fungsinya adalah bisection misal, bisect gitu ya. Oke, buka kurung x karena ini inputnya adalah x, baru kita masukkan persamaannya fx atau ini y aja biar enak, biar sama kayak soal. Jadi y sama dengan x pangkat 2 plus 5x plus 6. Kita kiri dengan n. Oke, evaluasi batas ini dimulai dari menghitung fxa. Berarti kita hitung ya, fxa sama dengan kita masukin aja bisect buka kurung x, kita copy ya. Kebanyakan sampai sini aja. Nah, ini. Nah, x yang di sini adalah karena kita ingin menghitung xa diganti dengan nama xa. Ini adalah menghitung fxa, ya kan? Kalau menghitung fxb ya sama fx langsung aja sama dengan bisect buka kurung xb. Nilai x-nya di sini yang disubstitusikan adalah xb. Sedangkan yang pertama tadi fxa itu yang disubstitusikan adalah xa. Baru kita cek apakah fxa kali fxb itu lebih kecil daripada 0. Kita cek aja di sini ya. Misal namanya cek sama dengan fxa kali fxb. Ya, oke, kita kasih n dulu di akhir n. Ini function. Nah, kita save dulu. Oke, coba kita cek dulu hasilnya di MATLAB. Hasilnya minus 1,5, berarti terpenuhi. Ini ya. Oke, berarti kita bisa melanjut programnya. Oke, ini terpenuhi. Oke, udah aman berarti. Kita masuk ketiga. Ketiga adalah cari akar baru.
kita sebut sebagai XM. Kita masukin aja di sini XM sama dengan rumusnya tadi adalah XA tambah XB dibagi 2. Oke. Baru kita hitung, cari akar baru XM dan FXM-nya kita hitung ya. Berarti FXM sama dengan bisection buka kurung XM. Sekarang kita evaluasi. Tahap keempat, evaluasi XM. Nah, kondisi yang pertama adalah untuk FXA kali FXB, FXM lebih kecil daripada 0. Oke. Ini adalah kondisi yang pertama, sehingga ini masuk yang di sini 3A, Fx1 kali Fxm lebih kecil daripada 0. Fx1 di sini ngetiknya Fxa. Fxa dikali Fxm lebih kecil daripada 0. Maka kalau ini terpenuhi, maka akan ada akar persamaan. Oke, berarti ini bikinnya menggunakan if else. Ya, kita masukin if. Ya, kita taruh bawahnya aja ya. If gitu ya. Fxa dikali Fxm lebih kecil daripada 0. Nah, maka apa yang terjadi? Ini X1-nya tetap. Oke, berarti nggak perlu kita tulis. Kemudian batas kanannya berubah menjadi XM. Batas kanan tadi sebagai apa? X2. Atau tadi kita di program ngetiknya sebagai XB. Ya, berarti XB sama dengan XM. XB sama dengan XM. Ini batas kanan diganti. Nah, batas kanannya terganti ya, diganti. Nah, kalau udah baru kita, karena batas kanannya udah diganti gitu ya. Oke, berarti nanti mana nih? Oke, berarti udah ini ya, baru yang else. Nah, S adalah kondisi yang sebaliknya gitu ya. Yang sebaliknya. Nah, kondisi yang sebaliknya ini terjadi untuk kondisi yang bagian B gitu ya, yang bagian B nanti. Nah, kalau yang bagian B berarti nanti akan kita dapatkan untuk syarat yang mana fx malah fx b ya dikali fxm lebih kecil daripada 0. Kalau begini maka ini batas kiri yang diganti ya. Sehingga batas kiri xa sama dengan xm. Ini batas kiri diganti. Oke. Nah, mungkin ya silakan dicoba-coba dipahami gitu ya. Nah, berarti kan kita ada dua kondisi ya. Bisa kondisi A. Nah, misal kondisi ini nggak dipenuhi, maka MATLAB akan ngeran di kondisi yang B. Jadi dia pasti salah satu ya. Kalau kondisi A terpenuhi, pasti kondisi B tidak terpenuhi. Jadi hanya bisa salah satu. Karena apa? Karena tadi kita udah cek di sini sudah berlawanan. Kita udah evaluasi FXA dan FXB. Hasil perkalian ini tadi adalah negatif. Berarti salah satunya adalah positif. Alias berlawanan ya. Jadi kalau salah satu di sini syarat A, Fxa kali Fxm itu lebih kecil daripada 0, otomatis yang ini nanti nggak berlaku ya. Jadi dia salah satu. Oke. Nah, sekarang sudah kita buat itu ya salah satunya. Nah, kemudian apa? Kemudian ya kita masukin fx-nya gitu ya. Kita akan masukin apa namanya? Kriteria pemberhentian. Kita akhiri dulu dengan n. Oke, untuk mengakhiri if else-nya kita akhiri dulu dengan n.
Nah, berarti ini udah selesai, ya. Nah, kira-kira nanti program ini berhentinya itu di mana, gitu ya? Program ini berhentinya itu di mana? Nah, tadi kita lihat bahwa yang berhenti adalah ketika batasnya itu kalau kita kurangkan, ya, kita kurangkan, nah, berarti batas kanan sama batas kiri kalau kita kurangkan itu seminimum mungkin, ya. Nah, berarti XA dan XB harus kita kurangkan. Nah, untuk mengurangi ini, untuk membuat trial seperti ini di MATLAB menggunakan looping while n. Oke. Jadi looping while n ini akan kita masukin. Berarti kita masukinnya di bagian mana? Yang ada bagian mulai dari ngitung fxa ini, ya. Berarti di sini ada kriteria pemberhentian menggunakan while. Ini di sini ada kriteria pemberhentian. Di mana tadi? Yaitu ketika batasnya X1 min X2, atau tadi adalah X1 min XM. XM ini adalah X2, ya. Ini X2 baru sama dengan XM. Berarti alias X1 min X2 baru. Maka di MATLAB cukup ngetiknya X1 min X2. Kita misalkan sampai 0,001, ya. Berarti nanti karena pengurangan ini bisa positif, bisa negatif, yang ingin kita ambil hanyalah selisihnya aja, ya. Selisih X1 dan X2. Mau selisihnya hasil kurangnya positif, negatif itu tidak masalah. Sehingga kita pakai absis, ya. Absolut, ya. Supaya nilainya konstan positif. X1 min X2, hasil kurangnya apa? Ya. Oke, hasil kurangnya kita ingin, ya, paling kecil adalah 0,001. Berarti di sini yang akan kita tampilkan adalah yang di atas 0,001. Oke. Yang penting ini tercapai. Baru kita kasih n di ending. N, ya. Nah, tinggal kita tampilkan aja, ya. Kita tampilkan. Oke, misal kita yang ingin tampilin itu adalah akar persamaan, ya. Oke, akar persamaan baru adalah XM, ya. Nilai akar persamaan yang baru adalah nilai XM. Oke, misal kita f akar persamaan sama dengan, kita tampilkan di sini adalah XM. Oke, kalau udah kita run, ya. Oh, di sini X1. Nah, di sini nggak ada, oh sorry. Tadi batasnya XA sama XB, ya. Kita ganti. XA min XB. Oke, kita lanjut run. F', oh kurang, ya. Kurang huruf T. Tipe-tipe seperti ini harap nanti diperhatikan. Oke, diperoleh jawabannya adalah negatif 2. Apakah sesuai di soal? Sesuai. Karena tadi jawabannya adalah minus 3 atau minus 2. Nah, di antara min 2,5 sampai 0, jawabannya pasti 2, minus 2. Kalau kita ganti, misal dari minus 5 sampai minus 2,5, pasti harusnya jawabannya negatif 3. Ya, berarti program ini sudah benar. Oke, ya. Nah, sekarang ini kan cuma menampilkan akarnya aja, hasil akhir, ya. Gimana kalau kita ingin menampilkan hasil hitung-hitungnya, ya. Fxa kita tampilin, Fxb kita tampilin, gitu ya. Nilai XA, XB dan XM kita tampilin. Gitu ya, kita tampilin. Maka ya kita tinggal buat display saja nanti. Oke, coba kita buat display di sini.
Yang akan kita tampilkan adalah X1, gitu ya. XA aja, XA di posisi paling kiri. Posisi tengah-tengah XM, paling kanan adalah XB, baru FXA, dan FXB, dan FXL. Oke, ada banyak ya yang kita tampilkan, ada 6 variabel. Oke, berarti kita tinggal buat fprintf di dalam looping. Kita buat fprintf pertama nilai XA, XB, gitu ya. Berarti di sini ada buat XA kita pakai 3 angka belakang koma aja ya semuanya. F ini XA, XM, buat FXB, buat XB baru FXA, FXM, dan FXB. Totalnya ada 6. Oke, berarti di sini yang kita tampilkan adalah XA, XB, XM, M, FXA, FXB, FXM. Oke, seperti ini. Kita sini dulu, kita run, diperoleh hasilnya seperti ini ya. Oke. Oh, ini FXA dan ini kurang ke kanan ya, FXM-nya. Oke, kita rapikan saja semuanya. Kita format teksnya. Oke, ini terlalu lebar. Kita rapikan. Oke ya. Oke, sip. Oke, nanti kurang lebih di run memperoleh hasil seperti ini. Ya. Nah, nanti dia berhenti ketika apa? Ketika dia yang paling terakhir udah sama ya. FXA. Nah, di sini udah sama ya. 0,000 ya, FXA sama FXM. Oke, dan diperoleh akar persamaannya adalah -3. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pembuatan program menggunakan metode bisection kali ini, gitu ya. Dan berikutnya adalah menggunakan metode Newton-Raphson di next video. Oke, terima kasih banyak dan sampai melihat di video berikutnya.